Hello Technolovers! Sejauh ini kemiliteran Indonesia telah memberikan banyak kebanggaan bagi bangsa ini. Mulai dari produk alutsista canggih yang mampu dibuat oleh perusahaan dalam negeri, hingga prestasi terbaik yang diraih para pasukan elit TNI. Nah, kembali nih, anak bangsa menunjukkan kapasitasnya membuat tank boot dengan kekuatan epik. Yuk ketahui teknologi di balik tank boot Antasena yang siap menjaga wilayah NKRI. Disimak ya! Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan tayangan ini, klik dulu tombol subscribe-mu dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena setiap hari kami sajikan informasi terbaik untuk menambah wawasanmu. So, let's stay tune di channel ini. Uji coba tank boot Antasena. Hingga kini, Indonesia terus meningkatkan kemampuan dalam hal pertahanan dan keamanan nasional. Salah satunya, ia dengan menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista, berupa kapal tank atau tank boot Antasena. Indonesia harus berbangga sebab mampu menciptakan tank boot sendiri. Kendaraan tempur ini dibangun oleh konsorsium PT Pindad Persero. Mengutip Wikipedia, konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Dalam konsorsium tersebut terdapat juga PT Lundin Industri Invest, PT Land Industri Persero, dan PT Harif. Melansir nasional.sindo News, tank boot Antasena sukses menjalani serangkaian uji coba senjata dan jelajah laut. Uji coba diawali dengan sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Tank boot kemudian melaksanakan firing test menggunakan senjata utama Cannon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Uji coba yang dilaksanakan pada 22 Mei lalu ini disaksikan langsung oleh para petinggi Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, jajaran pejabat TNI dan Kementerian Pertahanan, serta didampingi Direktur Konsorsium lainnya. Total jarak tempuh yang dilalui saat uji coba yaitu 170 nautical mile. Pemberian nama tank boot. Tak banyak yang mengetahui soal cerita di balik pemberian nama Antasena pada tank boot ini. Nama Antasena sebenarnya diambil dari nama tokoh pewayangan. Jadi, dalam jagat pewayangan, ada tokoh muda patriotik yang jiwa raganya seutuhnya dipersembahkan untuk bangsa dan negaranya. Pemuda ini pun tidak menjadi apa-apa dan tidak tertarik jabatan apapun. Sang pemuda tanpa pamrih inilah bernama Antasena. Ia putra kesatria Pandawa, Werkudara Bima. Nah, tahu nggak? Antasena adalah adik dari Gatot Kaca yang terkenal itu loh. Antasena dikenal pemberani dan sakti. Badannya seperti terlapisi baja, sehingga kebal dengan senjata apa saja. Konon air liurnya bahkan mengandung racun. So, memang tepat kalau nama Antasena disematkan pada tank boot pertama Indonesia ini, yang diharapkan mampu memberi efek daya getar dan disegani musuh. Spesifikasi tank boot Antasena. Tank kapal Antasena diklaim menjadi yang pertama di dunia karena Antasena lebih difungsikan untuk operasi di rawa, laut, sungai, pantai, serta tugas penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast Guard untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengutip keterangan PT Pindad Persero dari laman Liputan 6, tank boot dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru, memiliki kecepatan maksimum 40 knot, serta daya jelajah hingga 600 nautical mile. Kapal tank ini memiliki panjang 18 meter, bisa beroperasi di perairan dangkal 90 cm hingga perairan laut dalam. Hal itu dinilai sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang didominasi dengan perairan. Tank boot terbuat dari komposit dengan platform kapal katamaran double hull berbekal mesin diesel. Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio Land Industri, Linus Andor Mulana Sijabat mengatakan, tank boot Antasena dilengkapi radio LAN HDR 100V dan LAN MDR 50V, serta intercom LAN Kevises asli buatan Land Industri. LAN HDR 100V adalah jenis radio HF untuk sarana komunikasi voice jarak jauh dengan kendaraan tempur lain. Sedangkan LAN MDR 50V adalah radio VUHF
untuk komunikasi data taktis dengan kendaraan tempur lain. Lalu, untuk land size digunakan untuk komunikasi internal awak kapal dan penumpang tank boat. Radio tersebut memiliki keamanan voice dan komunikasi data karena dilengkapi fitur keamanan anti kemacetan dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping. Dibekali senjata mematikan. Kendaraan tempur ini dilengkapi senjata utama Remote Control Weapon System Cannon 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Amunisi 30 mm biasanya digunakan sebagai peluru antimateri atau peluru penusuk lapis baja. Nah, Cannon 30 mm dapat efektif melawan kendaraan lapis baja ringan serta bunker yang telah diperkuat. Selain itu, Cannon 30 mm juga merupakan kaliber yang populer untuk sistem senjata kapal jarak dekat. Amunisi ini bahkan digunakan oleh pesawat tempur Su-25, helikopter Mi-24, helikopter serang Mi-28, helikopter serang Ka-50, Rampur BMP-2, BMP-3, kendaraan tempur infanteri BTR-90, jet tempur A-10 Thunderbolt II, dan helikopter AH-64 Apache. Nah, untuk kendaraan mesin kaliber 12,7 mm adalah amunisi cartridge yang digunakan untuk senapan mesin berat dan senapan anti material. Kemampuan amunisi tersebut mampu merusak kendaraan tanpa lapis baja, menembus kendaraan lapis baja ringan, dan merusak peralatan militer luar ruangan seperti radar, kap mesin, transmitter pada kendaraan lapis baja seperti tank. Bahkan, dengan kemampuan daya angkutnya sebanyak 60 personil, dapat digunakan untuk menurunkan pasukan marinir untuk melakukan misi penguasaan pantai atau bibir sungai. Sementara untuk sistem persenjataan, Pindad menggandeng CMA Defense yang memasang turret 105 mm. Nantinya proses pembuatan turret 105 mm ini akan dilakukan di pabrik Pindad di Bandung, Jawa Barat. Tembus pasar militer internasional. Nah, untuk diketahui nih, PT Pindad Persero memperkenalkan tank boat Antasena pada akhir 2016. Kendaraan tempur ini mulai dikenal dunia setelah dipamerkan dalam Indo Defense 2016. Mesir menjadi negara yang paling excited menjajaki pembelian Antasena ini. Sementara di lingkup internasional, Pindad saat ini menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai target pasar utama berbagai produknya. Selain tank boat, Panzer Anoa juga bisa dibilang cukup diminati dengan negara-negara di Timur Tengah. Melansir Liputan 6, tahun ini Pindad akan memproduksi 200 kendaraan tempur berbagai jenis. Lalu, untuk produksi senjata, akan ada sebanyak 50.000 dan amunisi sebanyak 150 juta. Wah, semoga laris terus deh produk-produk karya anak bangsa. Kita doakan yuk! Oke deh Teknolovers, gimana tanggapanmu dengan tank boat Antasena karya anak bangsa ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga klik like dan share video ini. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton.